Halo Sobat Adsen, salam pintar. Bersama Kak Ici, tutor ekonomi @sen.id. Pada video kali ini, kita akan membahas soal Simak UI dengan materi macam-macam pasar. Kalian siap? Baik, Sobat Adsen, kita akan membahas soal yang pertama. Manakah pernyataan yang salah mengenai ciri pasar persaingan sempurna? Yang salah ya. 1. Penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. 2. Baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang keadaan pasar. 3. Barang yang diproduksi terdiferensiasi. Dan yang keempat, dalam jangka panjang, produsen hanya memperoleh laba normal. Oke, berarti untuk menjawab soal ini, kita perlu menguraikan ciri-ciri atau karakteristik dari PPS alias pasar persaingan sempurna ya. Oke, karakteristik PPS pasar persaingan sempurna ya. 1, tentunya ditinjau dari jumlah penjual dan jumlah pembeli ya. Kalau di PPS ini karakteristiknya adalah banyak penjual dan juga banyak pembeli. Banyak penjual dan pembeli. Oke. Yang kedua adalah ditinjau dari segi ciri barangnya, barang yang diproduksi atau barang yang dihasilkan. Nah, kalau di PPS, barangnya nggak ada perbedaan alias homogen ya. Barang yang diproduksi homogen. Oke. Akibat dari dua faktor ini, banyak penjual dan pembeli serta barangnya sama dan homogen ya, maka timbullah karakteristik yang ketiga, yakni penjual sebagai price taker ya, nggak bisa menentukan harga dan hanya sebagai penerima harga atau price taker. Loh, kenapa? Karena kalau misalkan penjual ini menetapkan harga di atas harga keseimbangan pasar, yang terjadi adalah konsumen memilih untuk mencari alternatif penjual lain. Atau nanti malah nggak laku dia, karena konsumen bakal cari di pesaing-pesaing yang lainnya. Itu. Tapi kalau misalkan penjual di PPS ini menetapkan harga di bawah harga pasar, laku sih, tapi nanti yang terjadi adalah dalam jangka panjang justru dia akan mengalami kerugian. Karena harga yang telah ditetapkan di PPS ini sama persis dengan jumlah biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau harganya lebih kecil dari biaya, yang terjadi adalah kerugian. Sehingga penjual hanya mampu sebagai price taker ya, nggak bisa mengontrol harga, nggak bisa menetapkan harga. Oke, yang keempat adalah tidak ada hambatan keluar masuk pasar. Tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar, alias bebas ya. Nah, begini. Atau kalau dalam bahasa ekonominya adalah no barrier entry. No barrier entry. Itu entry. Ini ya, nggak ada hambatan. Jadi penjual yang di luar PPS pengen masuk dan bergabung di PPS boleh, nggak ada hambatan. Mau keluar juga boleh. Ini beda dengan jenis pasar lain seperti mungkin monopoli ya. Kalau monopoli ini biasanya penjual kalau mau menyaingi alias masuk ke pasar ini susah karena ada banyak sekali hambatan. Berbeda dengan PPS yang bebas ya. Lalu ciri yang kelima adalah informasi sempurna. Informasi yang dimiliki oleh siapa? Oleh penjual dan pembeli ya. Penjual dan pembeli sempurna. Maksudnya apa? Jadi antara penjual dan pembeli mereka mengetahui
informasi yang dimiliki oleh masing-masing pelaku ekonomi dalam pasar. Jadi penjual tahu berapa kemampuan bayarnya pembeli, dan pembeli tahu berapa kira-kira modal yang digunakan oleh penjual dalam berjualan di PPS. Begitu. Ini kurang lebih 5 karakteristik utama dari PPS ya, mulai dari banyaknya penjual dan pembeli sampai informasi sempurna yang dimiliki oleh penjual dan pembeli. Sekarang kita kembali ke soal. Di soal yang diminta adalah pernyataan yang salah mengenai ciri. Berarti kita cari yang salah ya. Tidak ada di 5 faktor utama ini. Yang pertama, penjual memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Nah, ini yang salah. Karena kita sepakat bahwa penjual dalam PPS hanya sebagai price taker atau penerima harga. Siapa yang menentukan harga di pasar? Yakni interaksi antara penjual dan pembeli. Nggak hanya penjual saja, nggak hanya pembeli saja. Ya, jadi untuk yang nomor 1, bukan merupakan karakteristik dari PPS. Kita kunci nomor 1 ini salah ya. Nomor 2, baik penjual maupun pembeli memiliki pengetahuan sempurna tentang keadaan pasar. Nah, ini ada nih di poin kelima, yakni informasi yang dimiliki oleh penjual dan pembeli sempurna ya. Mereka nih, penjual tahu keadaan pembeli dan pembeli juga tahu keadaan penjual. Jadi yang nomor 2 merupakan karakteristik dari PPS. Yang ketiga, barang yang diproduksi terdiferensiasi. Diferensiasi itu berbeda atau heterogen. Padahal kita tahu bahwa barang yang diproduksi atau yang diperjualbelikan dalam PPS ini homogen alias sama ya. Jadi yang nomor 3 ini kurang tepat. Nomor 4, dalam jangka panjang produsen hanya memperoleh laba normal. Oke. Dari kelima karakteristik PPS, khususnya untuk poin nomor 4 ya, karena tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar, ini menyebabkan dampak yang ke-6. Apa karakteristik PPS atau dampak yang ke-6 yang dialami oleh PPS? Yakni laba jangka panjangnya adalah normal. Laba normal. Apa itu laba normal? Laba normal itu laba 0. Nggak untung tapi juga nggak rugi. Loh, kenapa bisa gitu? Karena ya, misalnya ketika masih ada sedikit penjual di PPS, maka harga biasanya masih mahal dan konsumen belum terlalu banyak pilihan untuk membeli barang. Jadi produsen atau penjualnya itu nggak terlalu banyak, gitu ya. Sehingga nanti produsen masih mendapatkan laba positif. Nah, karena ada laba positif akan mendorong penjual di luar PPS untuk ikut gabung. Ya, gabung berjualan karena ada insentif berupa laba positif. Karena ada hambatan, maka mereka masuk ke PPS nih. Semakin banyak penjual, maka harganya akan turun. Ya kan? Makin banyak penjual, harganya anjlok sehingga nanti labanya juga pasti akan turun. Nah, laba turun sampai nanti mendapatkan laba 0. Nah, ini kan dalam jangka panjang labanya itu jadinya 0 gitu ya. Inilah yang menyebabkan dalam jangka panjang akibat tidak ada hambatan untuk keluar masuk pasar bagi penjual di PPS, maka laba yang didapatkan adalah 0. Nggak untung tapi juga nggak rugi. Oke, jadi nomor 4 benar ya, merupakan ciri dari PPS. Dalam jangka panjang, produsen hanya memperoleh laba normal. Dalam jangka pendek, itu produsen juga bisa mendapatkan laba positif, tergantung dari berapa jumlah penjual yang ada di pasar. Kalau satu penjual ini gabungnya ketika produsen masih belum banyak, dia masih ada kesempatan dapat laba positif. Tapi kalau sudah banyak, ya dia kebagiannya adalah laba normal atau laba 0 ya. Jadi nomor 4 merupakan karakteristik PPS. Sehingga kalau kita simpulkan, untuk soal tersebut yang salah mengenai ciri pasar persaingan sempurna adalah nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya adalah B. Sekian Sobat Adsen untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsen juga bisa mengunjungi adsen.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsen, salam pintar!